channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana rezekimu, rezeki keuanganmu menjelang akhir bulan ini, bulan Mei 2026 untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya, Leo. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah, gak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading, buat nanyain juga di sini gratis. Jangan takut buat kepoin teman-teman ya. Kak, info dong personal readingnya, info pricelessnya dong, boleh langsung chat aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja buat para Leo, mari kita cek bagaimana ya keuangan rezeki Leo menjelang ke akhir bulan Mei 2026 ini. Pertama, rezeki utama, energi ya, energi rezeki keuangan kamu yang utama. Aku melihat cukup stabil menjelang ke akhir bulan Mei ini ya, cukup stabil. Apakah akan ada yang masuk Kak? Iya, aku melihat akan ada. Ini tentang rezeki yang masuk, makanya jadi stabil seperti itu ya. Terus yang kedua, pintu rezeki yang sedang terbuka. Nah, kalau untuk saat ini tuh belum terlalu. Jadi menjelang ke akhir nanti kamu baru akan stabilnya Leo. Kalau untuk sekarang Kak belum. Untuk saat ini soal pintu rezeki keuangan yang sedang terbuka mungkin tidak begitu besar teman-teman. Tapi lebih tepatnya kamu perlu introspeksi diri gitu soal pengeluaran kamu, soal kebutuhan kamu di sini. Kalau ada yang gak penting-penting banget, cut dulu ya, karena kamu ini baru naiknya di akhir bulan gitu. Jadi sekarang intinya tuh jangan yang terlalu banget gitu loh ya, beli ini, beli itu, mau ini, mau itu. Tahan dulu ya Leo ya. Terus yang ketiga, hambatan finansial kamu saat ini apa Leo? Hambatannya adalah terkadang Leo ini juga tidak berjelas-jelas di dalam memanage keuangannya ya. Kamu perlu berjelas-jelas gitu loh. Oh, aku punya uang sekian, ber ini sekian untuk kebutuhan sekian. Kalau nggak mampu untuk beli sesuatu, jangan dipaksain gitu loh ya, dengan ambil utang inilah segala macem gitu ya. Intinya sih kamu harus berjelas-jelas dalam pengelolaan keuanganmu, karena kalau tidak berjelas itu yang menjadi hambatan finansial kamu ya, untuk kamu bisa nabung, untuk kamu bisa nyimpen duit. Karena di sini memang harus apa ya, menyadari ya tentang situasi dan kondisi keuangan sendiri. Jangan maksa untuk bisa beli sesuatu gitu. Terus yang keempat, apa yang perlu dilepaskan? Yang perlu dilepaskan adalah angan-angan yang tidak penting buat ke depan, itu dilepasin dulu. Karena terkadang Leo ini angan-angannya besar loh teman-teman ya, tapi juga biayanya besar. Lepasin dulu di sini ya, biar kamu nggak stres. Jadi biar kamu fokus dulu untuk stabilin yang ada dan tabung dulu uangnya kayak gitu. Hal-hal yang besar buat ke depan nanti dulu lah ya, stabilkan dulu. Terus yang kelima, peluang cuan tercepat buat kamu menjelang ke akhir Mei. Peluang tercepat di sini untuk cuan ada pada jalur apa ini? Kepemimpinan, otoritas, hal-hal yang menjadi tekad kamu, hal yang berkaitan dengan kedisiplinan ya. Biasanya disiplin ini muncul pada sektor formal ya, entah itu pekerjaan yang kamu jalani atau bisnis yang kamu jalani saat ini. Sesungguhnya itu udah menjadi peluang cuan tercepat bagi kamu. Atau ketika kamu menjual sesuatu juga bisa di sini teman-teman ya, jadi peluang tercepat bisnis berarti ya kategorinya. Terus yang keenam, hal yang membawa keberuntungan uang ataupun finansial terhadap Leo menjelang akhir bulan Mei ini. Apa tuh Kak? Lagi-lagi tentang konflik. Masalah orang bisa jadi keberuntungan buat kamu, mendatangkan uang buat kamu. Ini contohnya kayak zodiak apa tadi tuh ya, aku contohin sebelumnya lupa. Aku ngasih contohnya gini, contoh kamu adalah seorang psikolog contohnya. Kamu psikolog, terus di sini ada orang yang berkonflik dan dia pusing dengan konfliknya dan dia konsultasi ke kamu kayak gitu, dan dia konsultasi kamu tetap bayar dong, dan itu membawa keberuntungan secara finansial bagi seorang Leo. Atau nih orang ada masalah, gak hanya tentang konflik ini, tentang masalah lah, mungkin dia ada masalah di bagian kesehatannya ya, dia perlu berobat nih ya, dia berobatlah ke tempat Leo dan itu memberi
Leo satu keuntungan karena bayar kan. Jadi gitu teman-teman ya. Masalah orang lain terkadang menjadi keberuntungan buat kamu. Bukan keberuntungan sebenarnya, yang penting mendatangkan cuan aja lah, kayak gitu ya. Karena nggak beruntung bagi orang itu, beruntung bagi kamu ya. Terus yang ketujuh, energi pekerjaan atau usaha Leo menjelang akhir Mei. Banyak pikiran ya. Leo ini lagi banyak pikiran soal pekerjaan ataupun usahanya. Oke. Lagi banyak pikiran. Banyak masalah kah? Banyak pikiran aja sebenarnya ya. Terus yang ke-8, pesan tentang hutang ataupun cicilan. Aku note di sini, aku garis bawahi dulu teman-teman ya. Aku kasih tanda kutip, terserah deh. Aku garis bawahi dulu. Ini berlaku pesannya buat para Leo yang memang memiliki hutang ataupun cicilan tertentu. Kalau yang tidak punya, di skip aja, langsung ke nomor 9 didengarkan nanti ya setelah yang ini aku bacain. Oke, buat para Leo yang memang di sini memiliki hutang dan cicilan tertentu, pesannya buat kamu menjelang akhir bulan Mei ini ya. Jangan jadikan itu sesuatu yang berat banget, beban banget. Wah, ini tanggung jawab bikin jadi aku stres segala macam karena utang ataupun cicilan. Coba kamu lebih tenang, lebih slow ya. Bayar satu persatu aja. Tapi nggak perlu pakai acara stres gitu ya. Karena kemarin minjemnya nggak stres kan, bayarnya yang stres kan teman-teman. Jadi coba lebih tenang, perlahan bayar yang mana yang mampu dibayar itu aja dibayar dulu gitu ya. Nanti yang lainnya perlahan ya. Jadi sesuai tempo masing-masing. Ada juga yang udah jatuh tempo nih, tapi aku gak mampu buat bayarnya. Kalau saran aku sih bayar semampunya aja dulu. Karena kan terbatas ya, kondisi keuangan orang itu beda-beda teman-teman. Gak semua yang mampu bayar kayak gitu ya sekaligus, apalagi yang hutangnya memang banyak, cicilannya itu ada 10 kali ya, 10 tempat ya, atau berapa tempat gitu. Bayar satu-satu yang mungkin untuk dibayar dulu, yang paling urgent untuk dibayar kayak gitu ya. Itu pesannya, tapi jangan stres. Terus yang ke-9, tapi sih seharusnya Leo ini bisa bayar karena ini akan stabil nantinya, amin ya. Terus yang ke-9, nasihat semesta buat Leo menjelang akhir bulan Mei. Nasihatnya di sini adalah gini ya. Kalau untuk keuangan di sini kamu boleh baik sama orang lain nih, tapi juga jangan kebaikan. Jadi terlalu banyak hal yang kamu beri, kamu kasih, sehingga di sini kamu rugi sendiri secara keuangan kayak gitu ya. Oke. Leo ini kalau bantu orang kan jojoran banget gitu. Terkadang dia yang rugi tuh, bahkan uangnya juga bisa habis untuk bantuin orang lain. Oke. Coba belajar sesekali agak cuek gitu sama masalah orang lain, biar kamu nggak dirugiin terus ya. Terus yang ke-10, prediksi kondisi keuangan akhir bulan seorang Leo kak di Mei ini. Terkadang ada kecewanya tuh, ada, aku melihat seperti itu ya. Meskipun ada yang stabil di sini tentang pemasukan, tapi apakah mampu untuk menutupi semua yang harus dibayar gitu. Masih ada kecewanya di sini, mungkin karena kamu itu uang yang masuk tuh lewat doang gitu untuk bayar sudah gitu ya. Itu buat yang punya hutang dan cicilan tuh ya. Uang itu memang masuknya stabil banget kak, cuma sehari doang tuh lewat di rekening, habis itu wah ngilang dia ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak bisa terkoneksi dengan Leo. Untuk ini semua menjelang akhir bulan Mei 2026, energi paling kuat ya ada Virgo, Pisces, Cancer, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.